Jangan lupa like and subrek ya guys. Selamat mendengarkan. Saat Yafei mengatakan metode Suan Qi tingkat tinggi, seluruh pelelangan terdiam. Dibandingkan dengan Foundation Elixir, metode Do Qi jauh lebih berharga. Meskipun pil mahal, itu adalah barang sekali pakai. Tetapi metode Qi akan bertahan seumur hidup dan bahkan dapat diwariskan oleh putra dan cucunya. Jadi dari sudut pandang jangka panjang, metode Qi tingkat tinggi jauh lebih dicari dibandingkan dengan pil. Lagi pula, begitu seseorang memiliki metode Qi tingkat tinggi, bahkan tanpa dukungan pil, orang tersebut dapat menjadi kekuatan yang harus diperhitungkan setelah jangka waktu tertentu. Di sisi lain, jika seseorang tidak memiliki metode Qi dan hanya memiliki pil, bahkan jika orang itu makan pil seperti permen, dia tetap tidak akan menjadi terlalu kuat. Setelah beberapa saat terkejut, para juru lelang pulih dan mengirim tatapan mereka yang membara ke gulungan hijau di tengah aula. Bahkan Yafei yang menawan sepertinya telah dilupakan. Duduk di barisan belakang, Xiaoyan menghela nafas. Metode Qi tingkat Suan tinggi. Tidak heran, metode Qi adalah seluruh tingkat lebih tinggi dari metode Qi teratas Xiao Clan, kemarahan singa yang marah. Tidak heran jika 3 pemimpin klan di kota Wultan datang ke sini secara langsung. Jadi mereka semua bersiap untuk ini. Ahai Suan level, menyaksikan gulungan hijau tak bergerak, Xiaoyan secara naluriah menjilat bibirnya. Memiliki gulungan itu pada dasarnya berarti bahwa mereka memiliki izin untuk menjadi doze teratas dan setelah beberapa dekade, akan ada kekuatan baru yang akan menyaingi 3 klan di kota Wultan. Ini hanya metode Qi tingkat Suan tinggi, apa yang istimewa tentang itu? Tepat ketika Xiaoyan berfantasi tentang metode Qi, suara Yao Lao dengan canggung terdengar di dalam hati Xiaoyan. Hanya, memutar matanya, Xiaoyan merasa ada celah besar antara dia dan kakek tua yang akan mengklaim metode Qi tingkat atas adalah sampah. Dia hanya bisa mengerutkan bibir dan tetap diam. Bocah, terus berlatih. Pada hari Anda menjadi doze, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu metode Qi tingkat tinggi. Setelah Yao Lao menyelesaikan pikirannya, dia terdiam lagi. Mengerucutkan bibirnya lagi, Xiaoyan bergumam, saya harap begitu. Semuanya, metode Qi tingkat Suan ini ditemukan oleh seorang pemburu di pegunungan. Itu pasti ditinggalkan oleh leluhur sehingga tidak akan membawa masalah siapapun setelah mereka membelinya. Setiap orang dapat menawar tanpa takut akan ada konsekuensinya. Yafei dengan hati-hati mengangkat gulungan hijau dan berkata dengan ringan, Nona Yafei, bisakah kau menetapkan harga terendahnya? Salah satu juru lelang dengan tidak sabar berteriak. Menjaga senyumnya yang menawan, Yafei berkata, nyanyian badai, harga dasar, 200.000 koin emas. Setelah dia menyebutkan harga terendah, rumah lelang menjadi tampak lebih sepi. Jelas, banyak juru lelang tidak memiliki kekayaan untuk membeli barang semahal itu. Di daerah terpencil, Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Wanita ini membunuh orang tanpa menumpahkan darah. 200.000 koin emas sama dengan keuntungan Xiao Clan selama 2 tahun penuh. TL, membunuh orang tanpa menumpahkan darah berarti secara tidak langsung, membunuh seseorang, sesuatu seperti saya meninggalkan sebuah cliffhanger besar di akhir chapter ini tentu saja itu tidak akan terjadi. Xiao Zhan dan 2 pemimpin klan lainnya tampak menggigil. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa tentang harga. Untuk sesuatu yang berharga seperti ini, mereka akan rela membayar mahal untuk mendapatkannya. Bahkan jika mereka tidak ingin membelinya, orang lain akan membelinya. Di bawah harga 200.000, tidak ada yang menawar sama sekali. Menghadapi suasana yang canggung, Yafei terus tersenyum menawan. Dia tahu bahwa daya tarik metode Qi ini begitu besar sehingga orang-orang akan rela menggunakan seluruh kekayaan mereka untuk membelinya. Seperti prediksinya, minimnya tawaran tidak bertahan lama. Seorang pria paruh baya yang hampir botak dengan gemetar berteriak 210.000. Xiaoyan melihat ke arah suara itu, dia tahu pria paruh baya botak ini.
Pria botak itu adalah pemilik toko senjata yang hampir memonopoli seluruh pasar senjata di kota Wutan. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, dia masih cukup kuat. 230.000. Tepat setelah pemilik toko senjata meneriakkan harganya, sesepuh berjubah kuning juga menyebutkan harganya. Tetua berjubah kuning adalah pedagang besar obat yang memiliki beberapa toko di kota Wutan. Seperti pria Parubaya, dia tidak bisa dibandingkan dengan 3 pemimpin klan, tetapi bagaimanapun, dia cukup kuat. Memberikan mata jahat kepada yang lebih tua, pria Parubaya botak berteriak lagi, 240.000. Di dalam rumah lelang, hanya ada beberapa tawaran. Lagi pula, harga 200.000 sudah cukup untuk menghalangi mayoritas juru lelang untuk menawar. 300.000. Tepat ketika 2 sebelumnya hendak berhenti menawar, Jia Laibi di baris pertama akhirnya membatalkan penawarannya. Setelah Jia Laibi memanggil tawarannya, keduanya mundur tanpa daya. 330.000. Di kota Wutan, satu-satunya orang yang bisa menyaingi klan Jia Lai adalah klan Xiao dan klan Aoba. Harga ini disebutkan oleh pemimpin marga Aoba klan, Aobapa. Dengan dingin melirik Aobapa, Jia Laibi dengan dingin berkata, 350.000. Aobapa memaksa keluar, 370.000. 380.000. 400.000. Di bawah kenaikan gaji Aobapa yang terus-menerus, Jia Laibi mengikutinya tanpa ragu-ragu. Sepertinya dia siap untuk mendapatkan gulungan itu dengan biaya berapapun. Ketika harganya mencapai 430.000, Aobapa harus berhenti menawar. 430.000 cukup untuk memaksa klan Aoba yang kuat ke dalam krisis keuangan. 450.000. Melihat Aobapa mundur, Jia Laibi tidak memiliki kesempatan untuk merayakannya sebelum Xiao Zhan menawar harganya. Dengan dingin menatap Xiao Zhan, Jia Laibi penuh amarah. Di 3 klan, klan Xiao dan klan Aoba memiliki metode Qi tingkat Suan tengah, tetapi klan Jia Lai hanya memiliki metode Qi tingkat Suan rendah. Itulah sebabnya Jia Laibi bersedia membayar berapapun harganya untuk mendapatkan metode Suan Qi tinggi ini. Di bawah tatapan gembira Aobapa, Jia Laibi mengatupkan giginya dan meludahkan 460.000. 500.000. Xiao Zhan yang tanpa ekspresi menaikkan harga ke tingkat yang baru. Di tengah aula lelang, menyaksikan keduanya memperebutkan tawaran, senyum indah Ya Fei menjadi lebih menawan. 550.000. Matanya merah. Akhirnya Jia Laibi memutuskan untuk menaikkan harga lagi setelah terdiam sejenak. Kamu menang. Berlawanan dengan prediksi semua orang, setelah Xiao Zhan mendengar tawaran Jia Laibi, Xiao Zhan hanya tersenyum dan mengejek Jia Laibi. Kejutan dalam ekspresi Jia Laibi dengan cepat tergantikan dengan wajah gelap. Sisi rasionalnya tahu bahwa dia telah dipermainkan. Xiao Zhan, kamu menang. Aku akan mengingat ini. Setelah mengutuk Xiao Zhan, Jia Laibi mengangkat kepalanya untuk melihat Ya Fei yang tertegun. Meskipun dia sangat marah, dia bukanlah orang yang bisa didikte oleh emosinya, dan dengan wajah gelap menekan emosinya, Nyonya Ya Fei, haruskah pelelangan berakhir? Tidak mengubah ekspresi karena tatapan marah Jia Laibi, Ya Fei dengan tenang tersenyum. Matanya mengandung sedikit ejekan dan di bawah tatapan tegang Jia Laibi dengan ringan mengetuk palu di tangannya. Nyanyian badai, dimenangkan oleh pemimpin klan Jia Lai. Melihat saat-saat terakhir pelelangan, Xiao Yan tersenyum dan perlahan bangkit, meninggalkan rumah lelang. Setelah mendapat uang, saya akan mulai latihan. 1 tahun kemudian, saya perlu memberi ayah kejutan. Ketika dia berada di tangga pintu rumah lelang, Xiao Yan bergumam ringan. Meninggalkan aula lelang pertama, Xiao Yan kembali ke ruang inspeksi dan di bawah tatapan hormat pria paruh baya itu, dengan sabar menunggu. Beberapa menit kemudian, dengan serentetan langkah kaki, 2 bayangan mendorong pintu terbuka. Hehe, apakah kamu pemilik Foundation Elixir? Tuan, ini pasti pertama kalinya Anda datang ke kota Wutan, kan? Dengan embusan parfum,
tawa yang menawan namun mematikan terdengar di samping Xiao Yan. Itu membuat pola pikir perusahaannya goyah. Setelah mengutuk Yao Jing, Xiao Yan mengerutkan wajahnya lebih jauh di dalam jubah sebelum berbalik untuk melihat wanita berpakaian merah di sampingnya. Dengan kontak dekat, Xiao Yan sekali lagi menyadari pesona dalam Ye Fei. Di wajah yang mempesona adalah sepasang mata berair dengan bulu mata panjang yang sepertinya selalu mengirimkan untaian tali pengikat kepada pria. Melihat ke bawah, melewati leher putih anggun, Xiao Yan hampir tersedot ke belahan dadanya. Pesona alaminya bahkan mempengaruhi ketenangan Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki wajah merah, untungnya itu ditutupi oleh jubahnya. Menenangkan dirinya, Xiao Yao sedikit mengangguk dan di saat yang sama, suara Yao Lao juga melayang, lelang berhasil. Beri aku uang, ada yang harus kulakukan. Petik 2. Seolah-olah dia tertarik dengan usia pemilik jubah hitam, Ye Fei menutup mulutnya saat dia tertawa. Setelah beberapa saat, dia pulih, maafkan kami sebentar lagi. Kami masih mengerjakan dokumennya. Petik 2. Sedikit mengangguk, Xiao Yan tidak membuka mulutnya lagi dan mengalihkan pandangannya dari Ye Fei sambil tetap diam. Melihat orang misterius yang ditutupi jubah hitam, alis Ye Fei berkerut. Sepertinya kecantikan kebanggaannya tidak berpengaruh. Mengerucutkan bibirnya, tatapannya menyapu orang misterius itu, mencoba melihat setiap detail untuk mencari tahu dengan siapa dia berurusan. Setelah menyapu Xiao Yan dan tidak mendapatkan informasi apapun, Ye Fei dengan kecewa menatap Guni. Setelah mata mereka bertemu, dia menggigit bibirnya dan bertanya, "Tuan, Ye Fei jarang melihat seorang alkemis yang tidak memiliki lencana alkemis, bolehkah saya menanyakan nama Anda?" "Hah, nak, datang ke tempat ini berarti aku harus mengatakan siapa aku." Di bawah jubah hitam, suara Yao Lao dengan dingin berbicara. "Hehe, Ye Fei hanya penasaran. Jika Mister tidak mau mengatakannya, Ye Fei tidak akan memaksamu." Ye Fei tertawa ringan. Melalui jubah hitam, Xiao Yan menyaksikan kaki putih terbungkus gaun merah di sampingnya. Meskipun dia tidak bisa membantu tetapi mengagumi kecantikannya, dia diam-diam mengingatkan dirinya sendiri bahwa untuk Ye Fei menjadi juru lelang teratas, dia bukanlah pot bunga. Semua orang mengatakan bahwa kecantikan adalah masalah, lagi pula, di seluruh kota Wutan, ada pelamar yang tak terhitung jumlahnya tetapi bahkan sampai hari ini, tidak ada dari mereka yang mencapai tujuan mereka. Meskipun banyak dari mereka menyalahkan rumah lelang primer di belakangnya, tidak satupun dari mereka akan mengklaim bahwa dia adalah pot bunga yang cantik. Dengan wanita yang begitu pintar di sampingnya, Xiao Yan sangat berhati-hati seolah-olah dia berjalan di atas es. Dia takut Ye Fei akan menemukan sesuatu darinya tapi untungnya, dengan Yao Lao berbicara, kakek tua misterius itu tidak akan terpesona oleh Yao Jing di sampingnya. Dari kata-kata tenang Yao Lao, Ye Fei tidak dapat menemukan informasi apapun. Pada akhirnya, dia menyerah untuk mencoba mencari informasi baru dan malah tersenyum sambil mengeluarkan kartu kristal. Di kartu itu ada logo keluarga primer, "Tuan, ini kartu VIP rumah lelang primer. Dengan kartu ini, Anda dapat menerima perlakuan VIP di rumah lelang keluarga primer manapun." Pada saat yang sama, pajak yang diambil lelang akan naik dari 5% menjadi 2%. Petik 2. Mendengar itu, alis Xiao Yan melonjak. Dibandingkan dengan pengobrol sebelumnya, dia menyukai manfaat padat semacam ini, jadi setelah berhenti sebentar, dia mengambil kartu kristal. Melihat tangan panjang dan pucat dari jubah belakang, kilatan kebingungan melintas di mata Ye Fei. Suara dari orang berjubah hitam itu jelas-jelas suara seorang lelaki tua tapi dia memiliki tangan yang terlihat seperti seorang pemuda. Orang ini, siapa dia? Pada saat ini, seorang pelayan berlari masuk dan dengan sopan menyerahkan kartu hijau kepada Ye Fei. "Tuan, Yayasan Eliksir menjual 40.000 koin emas dan mengambil 2% sebagai biaya lelang, sisanya ada di sini." Ye Fei tersenyum sambil menyerahkan kartu hijau itu. Mengambil kartu hijau, hati tegang Xiao Yan jatuh.
Dana untuk pelatihannya ada di dalam kartu hijau kecil itu. 40.000 koin emas, itu sudah cukup untuk berlatih menjadi doze. Karena dia sudah mendapatkan uang, Xiaoyan tidak punya alasan lagi untuk tinggal dan setelah sembarangan menyatukan tangannya, sebuah suara keriput dengan tenang berkata, "Aku bisa pergi sekarang kan?" Hehe, tentu saja. Jika Anda ingin melelang pil lagi, harap ingat Primer Auction House. Ya Fei tersenyum. Menanggapi dengan ceroboh, Xiaoyan berdiri dan meninggalkan ruangan yang tegang. Menyaksikan bayangan Xiaoyan yang menghilang, senyum di wajah Ya Fei perlahan menghilang dan dia duduk di kursi di dekatnya. Guni Susu, apakah dia benar-benar seorang alkemis? Setelah keheningan yang canggung, Ya Fei memecah keheningan. Ya, dan skill alcheminya lebih baik dariku. Foundation Elixir tingkat kedua itu, saya tidak bisa memperbaikinya. Guni menjawab sambil menghela nafas. Bahkan dengan formulanya, sedikit meringis, mulut merah Ya Fei sembarangan mengeluarkan kalimat berbahaya. Mendengar kata-kata Ya Fei, wajah Guni berubah dan dia buru-buru berkata, formula adalah hidup seorang alkemis. Tolong jangan pikirkan itu lagi. Untuk membuat marah alkemis misterius secara sembarangan, bahkan untuk keluarga primer, adalah masalah besar. Beberapa lusin tahun yang lalu, keluarga Cech yang terkenal dari Kekaisaran Jiama membuat marah Raja Pil Gu He dan dimusnahkan oleh 4 doang yang dikirim Gu He. Bahkan bangsawan Kekaisaran Jiama tidak akan mengendalikan masalah ini. Petik 2. Meskipun keluarga kita jauh lebih kuat daripada keluarga Cech, lebih baik tidak menyinggung beberapa alkemis misterius. Alkemis seperti sarang lebah, begitu Anda menyodoknya, dia akan menemukan banyak teman dan banyak pakar akan senang jika seorang alkemis berhutang budi kepada mereka. Petik 2. Melihat Guni yang panik, Ya Fei tersenyum pahit sambil memijat dahinya. Guni Susu, apa yang kamu katakan? Aku tidak memikirkan semua itu. Menurutmu apakah Ya Fei telah menyia-nyiakan beberapa tahun ini? Petik 2. Aku mengingatkanmu. Mendengar kata-kata Ya Fei, Guni menghela nafas. Dia sangat takut dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Mengerucutkan bibirnya, Ya Fei menopang pipinya sambil menghela nafas. Alkemis, mereka benar-benar orang yang berbahaya tapi kenapa aku tidak punya bakat seperti itu? Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.